Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak sekalian kelas 7 yang sangat saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang sholat berjamaah dan munfarid. Anak sekalian yang saya banggakan, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga hari ini kita bisa mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan harapan Pak Sarbani, mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat semuanya. Allahumma amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, anak sekalian yang saya banggakan, adapun kompetensi dasar tentang sholat berjamaah ini, yang pertama adalah memahami ketentuan sholat berjamaah, kemudian yang kedua mempraktekkan sholat berjamaah. Jadi kalau kita sering mendengarkan sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah di TV maupun di sekitar kita, di masjid, musola, maka yang kita pelajari hari ini adalah memahami ketentuan sholat berjamaah, kemudian yang kedua adalah mempraktekkan sholat berjamaah. Baik anak sekalian yang saya banggakan, kita lihat dulu pengertian sholat berjamaah. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di tayangan, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Jadi sholat berjamaah itu minimal 2 orang. 1 menjadi imam, yang 1 menjadi makmum. Lebih dari 2 tambah sempurna lagi. Kemudian hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Kemudian kita tahu kebaikan dari sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anak sekalian yang saya banggakan, kemudian dalil nakli atau landasan kita melaksanakan sholat berjamaah adalah termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Anak sekalian yang saya banggakan, tentunya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, itu ada keutamaan-keutamaan yang akan kita terima. Keutamaan yang pertama adalah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Itu enaknya itu, kalau kita berjamaah, maka sholat kita bareng-bareng semuanya diterima Allah dan mendapatkan keutamaan 27 derajat. Kalau sendirian tidak akan pernah kita mendapatkan itu. Kemudian yang kedua, keutamanya adalah setiap langkah diangkat derajatnya dan didoakan oleh malaikat. Jadi setiap langkah kita ini diangkat derajat kita sama Gusti Allah. Juga para malaikat selalu mendoakan kita. Itu kalau kita mau sholat berjamaah. Semakin jauh tempat kita, semakin jauh rumah kita dengan masjid atau dengan musola, maka semakin tinggilah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah adalah terbebas dari pengaruh setan. Kita dilindungi sama Gusti Allah.
Kemudian yang keempat, keutamaan berjamaah adalah memancarkan sinar ketika di akhirat nanti. Nah, itulah yang membedakan umat Muhammad dengan umat yang lain. Kalau umat Nabi Muhammad SAW itu punya ciri khusus. Yang biasa kita sholat berjamaah, maka badan kita, anggota wudhu kita ini akan memancarkan sinarnya yang tidak bisa ditiru oleh umat yang lain. Maka rajin-rajinlah kita paling tidak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya mendapatkan balasan berlipat ganda. Jadi pahalanya berlipat ganda. Kemudian sarana penyatuan hati dan fisik. Artinya salah satu keutamaan dari sholat berjamaah adalah membina rasa persatuan di antara muslim. Di antara saudara kita, tetangga kita, saudara kita semakin erat apabila kita sholat berjamaah. Betapa tidak ketika kita berangkat ke masjid, kita jalan bersama-sama. Kemudian ketika masuk masjid, kita melakukan gerakan yang sama, bacaan yang sama. Kemudian setelah itu kita pulang juga bersama-sama. Maka itu adalah sarana penyatuan hati dan fisik dengan saudara-saudara di sekeliling kita. Kemudian yang selanjutnya membiasakan hidup disiplin dan teratur. Jadi kalau kita biasa berjamaah, kita disiplin. Apabila muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka kita bareng-bareng. Mulainya nggak boleh duluan kalau sholat berjamaah. Kalau imam sudah takbir, Allahu Akbar, jamaah semua juga bareng-bareng, Allahu Akbar, mengikuti. Ketika imam ruku, kita bareng-bareng ruku. Ketika imam sujud, kita bareng-bareng sujud. Ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita bareng-bareng juga. Tengok ke kanan, kemudian tengok ke kiri. Nah, itu adalah menyatukan hati dan fisik. Dan juga membiasakan hidup disiplin dan teratur. Kemudian yang terakhir keutamaannya adalah merupakan pantulan kebaikan dan ketakwaan. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah adalah pribadinya, tindak tanduknya akan selalu baik, baik, baik dan baik selalu. Anak sekalian yang saya banggakan, kemudian ketika kita sholat berjamaah, ada yang harus jadi imam. Apa syarat imam? Syarat imam yang pertama adalah lebih paham ibadah sholat. Jadi tahu tentang tata cara sholat. Itu yang pantas jadi imam. Kemudian yang kedua, lebih banyak hafal surat Al-Quran. Ini yang pantas jadi imam. Kemudian yang keempat adalah lebih senior atau tua. Itu yang keempat. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga dulu, adalah paling fasih bacaannya. Selain hafalannya banyak, juga bacaannya Al-Qur'annya paling fasih. Jadi kalau misalnya sudah tua, giginya sudah habis. Beda dengan anak muda yang giginya masih lengkap, dia mengucapkan huruf sangat fasih, maka harus didahulukan yang fasih bacaannya dulu. Baru yang selanjutnya adalah lebih senior atau lebih tua. Kemudian imam tidak mengikuti gerakan sholat orang lain. Artinya imam tidak sedang mengikuti jamaah dengan yang lain. Dia harus sholat bersama jamaah di belakangnya. Kemudian laki-laki, harus laki-laki, kecuali jika semua jamaahnya wanita atau perempuan, maka perempuan itu boleh menjadi imam. Anak sekalian yang saya banggakan, kemudian kita lihat juga syarat dari makmum. Syarat makmum. Kalau tadi ada syarat imam, sekarang ada syarat makmum. Yang pertama, syarat makmum adalah niat menjadi imam. Jadi syaratnya harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh mendahului, tidak boleh ketinggalan. Yang penting setelah imam melakukan ruku, harus kita ikuti dengan ruku. Iktidal, kita ikut dengan iktidal. Harus niat dalam hati mengikuti imam. Kemudian yang kedua, tidak melewati posisi imam. Jadi tidak boleh sejajar dengan imam. Jadi posisinya sudah diatur, nanti bisa kita lihat pada aturan shaf. Kemudian yang ketiga, tahu gerakan imam. Jadi kita bisa melihat ketika imam rukuk, kita bisa lihat. Ketika imam iktidal, kita bisa lihat. Ketika imam sujud, kita pun bisa lihat sujudnya imam. Itu syaratnya harus tahu gerakan imam. Kemudian yang keempat, tidak terpisah dengan imam.
Jadi tempatnya harus satu. Boleh Pak kira-kira berjamaah dengan sholat yang berada di depan TV. Nah kalian kan sudah beda tempat lagi, maka ini tidak diperbolehkan kalau kita jamaah sambil lihat TV. Karena tempatnya sudah terpisah, padahal kita tidak boleh terpisah dengan imam. Kemudian syarat makmum tidak tertinggal 2 gerakan sholat. Kita lihat misalnya kita baru datang, kemudian imamnya sudah sujud, maka kita sudah ketinggalan 2 rukun, maka kita harus menyesuaikan nanti ketika kita melakukan sholat, maka harus menambah rakaat yang kita tinggalkan, atau itu nanti disebut dengan makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Kemudian makmum tidak boleh mendahului imam. Harus kita ikuti imam rukuk, kita rukuk. Jangan sampai kita mendahului, kita rukuk, imam baru rukuk, maka sholat kita tidak sah. Kemudian ikut semua gerakan imam. Ikuti semua gerakan imam. Kalau imamnya rukuk, ya rukuk. Kalau imamnya i'tidal, ya i'tidal. Kalau imamnya sujud, ya sujud. Kalau imamnya tahiyat, maka juga kita harus tahiyat. Tidak boleh kita mendahului gerakan imam atau tidak sama dengan gerakan imam. Kemudian yang selanjutnya, makmum harus mengakui sah sholat imam. Jadi harus tahu dan harus yakin bahwa sholat yang dilakukan imam adalah sah hukumnya atau boleh. Anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya adalah pembagian makmum. Jadi makmum itu ada 2, sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah makmum muwafiq atau makmum yang tidak terlambat. Jadi mengikuti gerakan imam, mengikuti atau menemui gerakan imam dan sempat ikut rukuk bersama imam. Itu batasnya. Misalnya kita datang, imamnya sudah membaca surat, maka langsung saja takbir, Allahu Akbar, mengikuti imam. Kemudian imamnya pas rukuk, kemudian kita baru datang dan langsung saja kita ikuti takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ikut rukuk tanpa membaca Al-Fatihah. Karena sudah dianggap 1 rakaat, berarti itu adalah makmum muwafiq atau makmum yang tidak terlambat. Karena masih mengikuti rukuk bersama imam. Kecuali kalau imamnya sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka kita sudah termasuk makmum yang kedua, yaitu makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Makmum yang tertinggal atau makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukuk. Nah itu, batasnya adalah rukuk. Kalau kita masih ikut rukuk bersama imam, maka kita makmum muwafiq. Tapi kalau kita sudah tidak mengikuti rukuknya imam, maka kita disebut dengan makmum masbuk. Anak sekalian yang saya banggakan, kemudian ini adalah gambarannya makmum masbuk dan makmum muwafiq. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau makmum masbuk itu, makmum masbuk tidak menemui rukuknya imam. Berarti itu tertinggal. Tapi kalau makmum muwafiq masih rukuk bersama imam, dan itu sudah mendapatkan 1 rakaat, artinya bukan makmum masbuk. Anak sekalian yang saya banggakan, ini adalah posisi ketika kita sholat berjamaah. Kalau berdua itu yang A itu berdua. Kemudian yang B itu kalau bertiga. Jadi bertiga itu bukan, kalau A itu 1 makmum, maka dia sebelah kanannya imam, ada mundur sedikit. Kemudian kalau B, kedua-duanya harus di belakang imam. Kemudian yang C itu kalau ada jamaahnya 4, ya langsung jajar 4. Kemudian yang D, kalau jamaahnya ada 6, tempatnya sedikit, hanya 4 orang saja, maka yang mundur ke belakang adalah yang 2. Begitu selanjutnya. Itu adalah barisan atau shaf ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sekalian saya banggakan, urutan shaf. Jadi ketika kita sholat, maka yang paling depan pasti imamnya, imam nggak ada di belakang. Imam pasti di depan, kemudian posisi di belakang imam adalah makmum laki-laki dewasa. Kemudian belakangnya adalah makmum anak laki-laki. Jadi setelah laki-laki dewasa, anak laki-laki, kemudian yang ketiga adalah anak perempuan, kemudian yang paling belakang atau posisi keempat adalah
perempuan dewasa. Jadi diingat-ingat aja, imam, kemudian setelah imam, ini jari saya aja dilihat. Jadi imam adalah jempolnya, kemudian laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian perempuan dewasa. Nah ini urutan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Anak sekalian, ketika kita menjadi imam, hendaknya juga kita tengok ke belakang. Jangan langsung ketika jadi imam langsung takbir Allah tanpa tengok kiri kanan belakang. Enggak, kita lihat dulu barisan di belakang kita. Lurus enggak? Rapat enggak? Kalau andika kurang lurus ya harus diluruskan. Harus diluruskan. Kemudian ini tertib shaf salat berjamaah seperti itu. Yang benar adalah yang atas. Yang atas, gambar yang atas bisa kalian lihat. Kemudian sholat yang biasa kita lakukan berjamaah, yang pertama adalah sholat fardu. Jadi sholat fardu kelima-limanya. Itu lebih baik, lebih utama kita lakukan secara berjamaah. Kemudian ada sholat Jumat, ada sholat tarawih, ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau sholat Idain, kemudian ada sholat janazah, kemudian ke-6 sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kemudian sholat gerhana bulan dan matahari dan sholat witir itu yang biasa kita lakukan secara berjamaah. Kemudian dan sekalian ada halangan-halangan yang kita diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Jadi pada dasarnya memang terbaik adalah sholat berjamaah. Tapi kalau memang ada alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan, maka kita boleh tidak bersolat berjamaah. Yang pertama apabila hujan, ini boleh. Kemudian yang kedua ketika ada angin topan atau udara yang dingin. Kemudian yang ketiga ketika makanan sudah terhidang sedangkan perut merasa lapar, ini boleh. Walaupun kita sudah dihidangkan oleh keluarga kita, oleh ayah ibu kita, sudah saatnya makan, tiba-tiba adzan. Nah ini boleh kita makan dulu baru melaksanakan sholat di rumah atau tidak berjamaah. Kemudian yang keempat ingin buang air kecil atau besar atau kebelet istilahnya. Kita sudah adzan mau ke musola atau ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan perut kita mules, ingin buang air besar. Maka kita pulang terlebih dahulu, kita hilangkan hajat kita keluarkan hajat kita, baru kita laksanakan sholat sendiri atau tidak berjamaah. Kemudian yang kelima, takut datangnya bahaya. Misalnya di tengah jalan terjadi perampokan, pembegalan, rawan di situ, maka kita boleh tidak melaksanakan sholat di masjid, tapi kita laksanakan di rumah. Kemudian karena sakit. Jadi apapun kalau kita dalam keadaan sakit, bolehlah kita tidak sholat berjamaah, kita sholat di rumah. Kemudian yang ketujuh, setelah memakan makanan bau pada mulut. Nah ini kan menjaga badan kita supaya tidak bau ketika kita kumpul dengan para jamaah lain, dengan saudara-saudara kita di samping kita, di depan kita, belakang kita. Jadi ketika kita habis makan pete, ya kita boleh tidak sholat berjamaah. Kasihan malah kalau kita sholat berjamaah. Ketika kita buka Allah, itu kan mengeluarkan abab ya. Allahu Akbar, depan kita bau pete, bau jengkol. Itu kan kasihan. Berarti akan menyiksa atau merusak konsentrasi teman kita yang sedang sholat. Itu anak sekalian, halangan-halangan ketika kita sholat berjamaah. Boleh kita tidak sholat berjamaah apabila 1-7 alasan itu yang diperbolehkan. Anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang sholat berjamaah ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang Pak Sarbani sampaikan, semuanya bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila kita tidak ada halangan syar'i, halangan yang diperbolehkan, maka usahakan kita sholat berjamaah di musola atau di masjid yang terdekat di rumah kita. Kalau misalnya kita dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita, usahakan kita juga harus berjamaah. Yang penting 5 sholat fardu ini paling tidak kita tinggalkan untuk berjamaah. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kesehatan buat kita semua. Dan jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian jaga jarak aman, kemudian pakai masker atau face shield ketika kita berada di luar rumah,
Dan jangan lupa pula kita harus berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, ayah ibu kita, adik saudara semuanya dilindungi Allah dan terbebas dari corona yang sedang ada di lingkungan kita. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.